Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kali ini saya Muhammad Salahuddin Amdani akan menjelaskan modul koneksi antar materi 1.4 A8 tentang budaya positif. Saya tergabung di kelas 077 di mana saya didampingi fasilitator hebat dan pengajar praktek, yaitu Bu Jumrodin Aziza, SPD, dan Pak Heru Wijanarko, SPDI, selaku pengajar praktek. Keterkaitan antar materi, di mana modul DD1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sedangkan modul 1.2 menjelaskan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang fisik guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu menjelaskan budaya positif, di mana dari keempat modul ini saling berkaitan. Jadi di mana harus dijelaskan untuk mencetak karakter, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana siswa itu harus memiliki takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Perubahan diri saya setelah saya menjalani program pendidikan ini, di mana modul 1.1 yaitu saya sadar bahwa siswa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana mempunyai semboyan ing Arso Sumbulodo, ing Madya Mangunkarso, Buburi Handayani. Pada modul 2 dari nilai dan peran guru penggerak, di mana kita harus pembelajaran berpihak pada murid. Dalam pembelajaran kita harus inovatif sesuai dengan zamannya, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Modul 1.3 di mana kita belajar tentang apa itu inquiry apresiatif, dan melalui tahapan bagja, di mana kita nanti akan membuat visi guru penggerak dan akan kita terapkan di sekolah. Budaya positif, di mana budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di mana sejauh ini pada modul DD14 yaitu ada beberapa konsep, di mana disiplin teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini akan saya menjelaskan untuk satu persatu. Di mana yang pertama, disiplin positif menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukum dan hadiah. Nilai yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ketiga, posisi kontrol, di mana guru sebagai pemantau atau monitor, berarti mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang keempat, kebutuhan dasar, kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, survive, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, di mana strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di sini saya sadar bahwa disiplin positif itu perlu dalam kegiatan pembelajaran kita. Sebelum saya menerapkan disiplin positif, saya memberikan hukuman kepada siswa bila melakukan pelanggaran secara lisan maupun fisik. Setelah saya menerapkan disiplin positif, saya menumbuhkan rasa disiplin dan tanpa memberikan hukuman dan hadiah,
tetapi dengan cara mengapresiasi perilaku peserta didik. Keyakinan kelas sebelum, yaitu membuat peraturan sekolah dan harus diikuti. Sesudah saya terapkan disiplin positif atau budaya positif, di mana kita membuat kesepakatan kelas dan dengan kata positif dan melibatkan siswa dalam membuat peraturan kelas. Posisi kontrol, di mana sebelumnya kita sebagai pendidik itu sebagai posisi kontrol kita penghukum dan memposisikan kecerdasan peserta didik itu sama. Setelah kita melakukan atau belajar budaya positif, saya belajar bagaimana menjadi seorang guru. Posisi kontrol kita sebagai teman, manajer atau pemantau. Kebutuhan dasarnya yaitu yang sebelum saya lakukan tidak peduli dengan perkembangan belajar peserta didik dan pembelajaran tidak inovatif. Setelah saya melakukannya, saya akan belajar pembelajaran secara inovatif, kasih sayang, peduli perkembangan peserta didik dalam belajar mereka. Segitiga restitusi. Bila siswa melakukan pelanggaran sekolah, maka akan langsung dikonsultasikan ke BK. Sesudah saya mempelajari segitiga restitusi, di mana saya mengidentifikasi permasalahan siswa dengan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan nanti saya akan lampirkan beberapa dokumentasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru Janako, yang depan ini beliau ada pakai saya. Terus yang kedua adalah Bu Jumrotin Aziza, secara pendidikan sebagai fasilitator, di mana beliaunya ini pengajar selama daring. Ya, daring. Jadi selama harapannya ke depan bagaimana nanti sekolah kita memiliki mutu yang baik dan bisa dilirik oleh calon-calon siswa kita ke depannya. Mungkin bisa diisi, Pak. Monggo harapannya. Nanti sambil jalan nanti saya akan jelaskan juga Bapak Ibu. Kita